Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sedang malas banget ya Allah. Awalnya sih nggak mau kemari karena kayaknya mau hujan, tapi karena ditunggu-tunggu nggak hujan, akhirnya saya datang. Ya Allah, kita akan membahas beberapa masalah. Gak lama lagi meledak kayak Indonesia. Indonesia udah mau meledak, kawan-kawan. Ini hanya asumsi kasar ya, karena saya nggak punya badan intelijen. Coba ada badan. Makanya harusnya rakyat Wakanda bersatu sih, biar kita bisa lawan bareng-bareng kaum munafik itu. Tapi nggak apa-apa lah, kalian kan nggak percaya ya, kalian tunggu meledak baru berbuat. Ya nggak apa-apa lah, karena kalian tunggu meledak baru berbuat, saya kasih saran aja ya. Tunggu meledak dia ya Allah baru berbuat. Aduh, anak kecil udah dibantai di Gaza. Ya sudahlah, wallahualam. Kayaknya emang bagus kalau Wakanda ini terbakar aja kali ya. Kalau Wakanda terbakar ya minimal orang-orang yang disiksa elit PRC dan orang-orang yang disiksa Zionis di berbagai negara di bumi itu mungkin bisa selamat ya. Karena sebagian besar profit mereka kan dari Wakanda. Sebagian profit mereka lah dari Wakanda. Jadi kalau negeri ini hancur, ya lumayan banyak orang yang terselamatkan. Wallahualam. Saya akan menjabarkan sedikit ini ya, asumsi kasar. Jadi kalau saya adalah Zionis Amerika yang berniat mengambil profit, saya mengumpamakan diri saya adalah jadi saya coba berpikir kalau saya adalah Zionis Amerika yang mencoba mengambil profit. Jadi kemungkinan besar rupiah akan hancur ya. Pertama, bagaimana cara saya menghancurkan rupiah? Karena Danantara saya pegang. Kalau Danantara saya pegang dan ternyata hasil korupsi itu masuk ke Danantara, jadi pemerintahan Pak Saud ini lagi nangkap korupsi ya, lagi nangkap koruptor gitu. Jadi kalau koruptornya udah besar ditangkap, itu kan ada uang hasil korupsinya. Kalau uang ini masuk ke Danantara, nah ini bisa dipakai nih untuk menghancurkan rupiah. Gimana caranya? Ya kemungkinan besar buat satu perusahaan fiktif yang membeli sumber produksinya itu dengan harga 2 kali atau pokoknya berkali-kali lipat lebih murah ya dari harga pasar. Itu supaya uang kertasnya mengalir terlalu banyak di pasar. Kalau uang kertasnya mengalir terlalu banyak di pasar, itu dengan sendirinya rupiah akan jatuh. Jadi salah satu cara adalah membuat sebuah perusahaan fiktif yang sumber-sumber produksinya itu dibeli menggunakan harga yang berkali-kali lipat lebih murah dari harga pasar. Mungkin ini yang terjadi di Soekarno ya. Sebenarnya saya masih penasaran kenapa Soeharto memanggil Habibie. Jangan-jangan Soeharto memanggil Habibie karena dia tahu yang menghancurkan rupiah di masa Soekarno itu Zionis Amerika. Makanya dia nggak mau, dia mengantisipasi kalau, tapi ini kemungkinan ya, hanya asumsi. Kemungkinan besar Soeharto itu punya satu prinsip, dia boleh memperkaya cendana tapi nggak boleh memperkaya Zionis. Jadi dia menerima semua prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Zionis Amerika demi keuntungan cendana. Yang penting bukan keuntungan Amerika, itu aja. Kecuali Freeport mungkin ya. Kecuali Freeport. Kecuali Papua berarti dia menjual Papua ya. Lagian sebagian besar presiden Wakanda itu memang menjual Papua sih sebenarnya. SBY juga menjual Papua. Mulai dari Mega kayaknya ya.
meskipun bukan ke Zionis Amerika ya, ke ini elit PRC. Belajar SBY itu Papua dijual, berarti selama ini Papua jadi apa ya, penyelamat sebagian besar rakyat Wakanda, karena yang mereka jual ke Zionis Amerika dan elit PRC itu Papua, termasuk lahannya dan tambangnya. Ya kayaknya kalau Indonesia Wakanda kena azab cocok ya cocok banget sih sebenarnya. Gak apa lah, toh kita sendiri yang gak mau memperjuangkan keadilan kan. Oh iya, belum saya posting ya itu, tapi ini gak bakal saya posting juga nih, diedit dulu ini. Saya ada satu video yang belum saya edit, bertambah ini berarti jadi 2 nih videonya. Udah 2 kali lewat udah ke 2 kali putaran ya. Ya gak apa-apa lah. Jadi saya punya memori yang agak aneh sebenarnya, karena kalau saya mudah menghafal gambar lah. Mudah menghafal gambar. Tapi sudahlah. Halo ikan hitam, salam Muhammad ikan hitam. Salam Muhammad ikan zebra. Cantik cetan ya Allah. Masya Allah. Oh ada juga tuh ikan di atas air. Ikan apa ya namanya? Salam Muhammad. Salam untuk seluruh makhluk dalam semesta dan burung-burung yang berkicau di atas langit. Kalau bisa kalian jangan berak di atas jangan berak di atas saya. Aduh ya Allah, lebih susah ngurus manusia jahat daripada ngurus tai burung. Kotoran burung lebih susah ngurus manusia jahat. Jadi hukum-hukum Allah itu emang hukum-hukum untuk mengurus manusia jahat ya. Seperti pencuri, potong tangan, miras, cambuk, zina, cambuk atau rajam. Hukum Allah itu untuk menangani orang-orang jahat gitu. Sudahlah, koruptor itu hukuman mati ya, kan koruptor merusak. Jadi siap-siap aja lah. Kalian bisa kirim ini ya, bisa kirim data atau informasi kalau ada perusahaan yang tiba-tiba beli barang kamu itu 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih murah gitu. Misalnya kopi kamu harga 10.000, dia mau beli kopi kamu harga 20.000 atau harga 30.000, padahal kopi kamu harganya 10.000. Biji kopi misalnya, biji kopi. Kenapa sih nggak bahas kopi? Karena Starbucks Starbucks punya Zionis, kan kita bahas ini Zionis Amerika ya. Mereka itu satu kelompok lah, Zionis Amerika. Itu yang kontrol petani itu Zionis Amerika juga, itu kontrol petani. Kan masuk ke pemerintahan kan. Jadi ini salah satu sistem yang diterima sama Soeharto gitu, karena profitnya masuk ke negara, masuk ke dia, dan dia bisa atur profit itu ya kecendaan. Yang penting intinya itu kecendaan lah gitu kan untuk keluarganya. Cuman dia punya prinsip kayaknya nggak mau jatuh ke Zionis Amerika ya. Mungkin karena itu dia memanggil Habibie, mungkin karena dia sudah ngerasa Zionis Amerika berniat kembali menghancurkan rupiah gitu. Mungkin karena itu dia memanggil Habibie. Dan alhamdulillah Habibie menyelamatkan rupiah kita, belum jebol. Meskipun udah lumayan tinggi gitu. Nah masalahnya Pak Sawit itu bertekuk lutut di hadapan Zionis Amerika gitu. Makanya ketika dana Antara dipegang dan dana seluruh korupsi yang ditangkap itu masuk ke situ, tinggal buat beberapa perusahaan fiktif untuk membeli bahan baku di pasar tradisional itu berkali-kali lipat dari harga pasarnya. Pakai rupiah ya tentu saja, bukan pakai dolar. Nanti rupiah akan hancur gitu kalau gitu. Jadi ini cara, kalau saya adalah Zionis Amerika ini, saya bisa pakai cara ini untuk menghancurkan rupiah. Dan ya kemungkinan besar rupiah kita bakal diganti ya, dia bakal tawarkan dolar berarti. Tapi siap-siap elit PRC ngambil kesempatan, dia tawarkan BRICS atau mata uang PRC apa ya, saya nggak tahu, yuan nggak sih,
Jadi ada dua kemungkinan tuh, kalau ketika rupiah hancur dia akan minta diganti dengan dolar atau BRICS atau mata uang Cina. Kalau apa sih namanya itu mata uang kris, kalau kris sumbernya tetap dolar atau BRICS atau sama aja ya. Yang jelas kalau kalian mau perang-perangan mata uang kalau perang-perangan mata uang, jangan sampai mata uang kita berubah menjadi mata uang luar negeri. Harus buat mata uang sendiri kalau kalian mau perang-perangan mata uang ya, kecuali kalian mau kembali ke Rasulullah ya kan, bagi perak dan emas dan perak gitu kan. Bagus juga, tapi bakal sulit tuh kalau harus buat kondisi awal dulu gitu. Makanya saya penasaran dengan caranya Soekarno itu membelah uang kertas gitu. Kan kalau membelah uang kertas dan uang kertasnya berlaku dua-dua kan nggak bisa ya. Harusnya itu uang kertasnya dibelah, bagian yang dirobek itu ada yang nggak berlaku. Makanya itu sama dengan menarik setengah nilainya gitu, setengah nilai rupiah, setengah uang kertas ditarik sama Soekarno kalau uang kertas itu dirobek tapi setengahnya nggak dipakai gitu. Bisa, cara ini bisa dipakai kembali sebenarnya kalau misalnya mereka benar-benar melakukan peledakan harga rupiah ya di Wakanda. Tapi nggak tahu juga ini. Kalau dolar naik begini seharusnya laundry-nya kebanyakan di luar, berarti laundry-nya kebanyakan di luar negeri. Tapi sih penasaran dengan Danantara itu, karena yang pegang Danantara itu ya Zionis Amerika. Jadi siap-siap aja rupiah hancur melalui perusahaan fiktif itu ya. Kalau saya dari Zionis Amerika itu yang akan saya lakukan untuk menghancurkan rupiah. Dan kemungkinan zaman Soekarno bisa terjadi kembali, uang kertasnya dirobek tapi setengahnya nggak kepake gitu, jadi nilainya jadi setengah. Itu sama dengan menarik 50% nilai gitu. Ya kalau saya hanya pakai pemikiran sederhana ya, mungkin bisa ditanya ekonom lah. Makanya saya bilang bersatu gitu kan. Kalau bersatu kan bisa dipikir sama-sama, apalagi Wakanda banyak orang pintar. Jadi kita kasih ekonom untuk kembalikan. Yang jelas mata uang jangan sampai mata uang mereka, harus mata uang. Kalau mau main perang-perangan mata uang ya harus buat sendiri, jangan ambil mata uang mereka. Soalnya hisapnya tambah berat. Saya nggak mau hisap saya tambah berat. Aduh. Dan itu kalau mereka kontrol mata uang, mereka kontrol pasar. Makanya bukti rupiah melemah itu bukti bodohnya pemerintah Wakanda. Karena yang atur rupiah ya pemerintah Wakanda, termasuk sawit. Makanya bukti Habibie bisa menurunkan rupiah, bukti memang kontrol rupiah itu ya rupiah memang ada di tangan pemerintah. Jadi apa ya, mereka itu sedang seperti menggoblok-goblokkan rakyat Wakanda gitu. Kalau mereka bilang tingginya rupiah itu, melemahnya rupiah itu bukan karena mereka tapi karena perang. Karena tetangga kita malah naik karena perang. Jangan disamakan dengan Jepang ya, karena Jepang kan udah kuat dari dulu mata uangnya. Jadi memang pemerintah Jepang itu udah siap-siap berarti ya. Itulah alasan kenapa mereka jadi satu-satunya negara yang berhasil membuat satu penelitian baru tentang bahan bakar baru. Biasanya kan diempusin tuh kalau buat bahan bakar baru, tapi mereka berhasil mengumumkan itu di media internasional. Berarti ini pemerintah Jepang kurang lebih sudah punya rencana lah dengan Zionis. Mungkin karena mereka tobat ya, sudah dibom tobat di bom Amerika, mending bergandengan tangan daripada berperang, udah kena bom juga. Tapi ya sudahlah, memang satu-satunya jalan keluar itu Imam Mahdi nanti ya, kecuali Asia. Saya nggak tahu nih Asia ini gimana. Kalau berdasarkan hadis Rasulullah berarti Asianya ada dua ya. Apakah kita akan ditenangkan oleh keadilan yang dibawa oleh Imam Mahdi nanti, atau sebelum Imam Mahdi keluar kita udah adil? Jadi ada dua kemungkinan nih, antara hancur dulu atau selamat dulu. Sebenarnya sih memilih selamat dulu gitu nih. Tapi saya sedang buru-buru ini, udah ada guntur. Kayaknya lucu ya kalau saya kena petir, ya Allah. Lucu kalau saya kena petir, ya Allah. Tadi kena petir waktu saya bilang buru-buru, berarti saya dilarang buru-buru. Oke.
saya nggak buru-buru, maaf ya Allah. Untuk mencegah buru-buru saya berjanji dulu, syalalala. Tapi cantik banget ya ini mata uang, cantik banget nih ikan zebranya ini. Jadi saya nonton ini ya tadi baru-baru, yang mana nih yang pertama nih, yang PRC aja ya, PRC, rakyat PRC itu katanya buat satu boneka hitam, boneka bayi hitam, dan boneka bayi hitam ini jadi pelampiasan amarah gitu. Jadi boneka bayi hitam ini dipukul-pukul, dicincang-cincang. Ketika ditanya kenapa bayinya harus hitam, karena kalau bayinya putih mereka nggak enak mukul-mukulnya gitu. Jadi kalau bayinya hitam nggak apa-apa dipukul-pukul. Dan ini kebawa ke dunia nyata, di mana orang-orang PRC yang kaya-kaya beli manusia ya, beli manusia di Afrika, pokoknya di negara miskin yang hitam-hitam lah. Dan kemudian anak-anak miskin ini disiksa. Beberapa videonya ditampilkan ya di situ. Jadi anak-anak hitamnya disiksa, diperlakukan seperti kurang lebih bayi itulah. Saya cuma nonton anak-anak hitam itu, anak-anak kecil yang hitam-hitam itu menangis gitu, karena ya pasti diperlakukan tidak buruk ya. Dan sekali lagi profit Cina, profit kebanyakan kekayaan orang-orang PRC itu kemungkinan besar berasal dari Indonesia ya, karena kita jual nikel itu setengah harga. Jadi mereka double untungnya double gitu, karena kita jual setengah harga mulai dari zaman Mulyono. Nah inilah yang dibahas sama almarhum Faisal Basri ya. Faisal Basri nggak sih? Semoga nggak salah ya, almarhum Faisal Basri. Karena kenapa nikel dijual setengah harga gitu. Nah itu profitnya 2 kali lipat sana. Makanya mereka udah banyak orang kaya baru, dan mungkin orang-orang kaya baru di PRC inilah yang akhirnya melakukan penyiksaan terhadap anak-anak hitam di beberapa negara miskin ya. Kalau nggak salah di Afrika sih, nggak sih itu. Jadi ya siapa yang kena hisapnya? Kita ya. Kita juga kena azabnya, karena nikel yang dijual itu merusak juga tanah kita. Jadi kena azabnya langsung berarti. Wallahu a'lam. Ini bakal dibakar nggak sih kita nih Allah, sama kalau Allah mengazab Wakanda ya kan diri kita sendiri ya. Yang maunya di eksploitasi besar-besaran sama kaum munafik yang bergandengan tangan dengan elit PRC dan Zionis Amerika ini. Jadi ya hati-hati aja lah, apalagi Trump udah ketemu PRC, Trump udah ketemu Xi Jinping. Kalau Trump udah ketemu Xi Jinping, siap-siap ada udang di balik batu. Jadi sih sebenarnya minta untuk berhati-hati ya kalau Pak Sawit keluar negeri. Karena kalau Pak Sawit keluar negeri itu artinya sudah ada suatu rencana yang sedang dibangun di Wakanda. Makanya dia harus keluar negeri, karena ada alasan, karena dia akan sampai di titik dimana dia nggak bisa kembali gitu. Jadi kalau Pak Sawit keluar, perhatikan yang terjadi di dalam negeri, karena kemungkinan besar Zionis Amerika sedang merencanakan sesuatu ketika Pak Sawit sedang keluar negeri. Ya lihat-lihat aja lah. Makanya sebenarnya kita butuh intel lagi. Coba kita bersatu kan, sebar intel untuk diri kita sendiri. Tapi ya sudahlah. Berarti saya tinggal tunggu ini ya, rupiah hancur jeblos oleh Zionis Amerika. Kemungkinan besar kalau kalian pemerintahnya nanti bakal bagi dua tuh. Kalau dia bakal pemihak elit PRC, dia bakal ganti BRICS atau mata uang Cina, mata uang PRC. Dan kalau tidak berarti dolar. Cuman saya sarankan Soekarno. Sarankan Soekarno, dipotong tuh, dirobek tuh mata uang kertasnya, setengahnya nggak berlaku, nilainya jadi setengah, bisa lah dipakai itu. Tapi ya yang jelas, ada ini ya, ekonom yang berpihak kepada rakyat di Dirty Vote O3, Dirty Vote 2 yang O3 itu ada Celius ya, Celius nggak sih namanya,
Ini kayaknya ekonomi yang berpihak kepada rakyat Indonesia nih. Bisa lah dipakai pada ekonomi yang berpihak pada seperti Pak Faisal Basri berarti ya. Kan Pak Faisal Basri masih punya organisasi itu harusnya organisasi yang beliau tinggalkan, yang almarhum buat itu harusnya belum bubar sih. Bisa lah pakai para ekonom yang berpihak kepada rakyat untuk mengatur mata uang kita kembali. Yang penting pemimpinnya harus pemimpin yang berpihak kepada rakyat seperti Habibie. Ya tinggal pilih lah. Ya itu sebenarnya ujung-ujungnya bakal perang juga gitu kan. Ujungnya pasti bakal perang juga. Makanya ini tergantung kalian, apa kalian mau perang fisik atau enggak. Kalau kalian mau perang fisik ya bisa lah menang lah. Bisa lah menang. Karena kita kan Indonesia ada lautan nih. Makanya saya penasaran nih kalau nggak mungkin kan Ya'juj Ma'juj itu minum air laut. Kalau air danau mungkin iya, tapi kalau air laut kan mati juga dia kalau minum air laut. Semoga kemungkinan pertama ya, yaitu Indonesia menang hadil duluan, gak rusak duluan. Kemarin saya melihat ini ya, telur apa sih itu, di mana sih itu ya telur itu ya. Dia bahas dua tuh telur tuh. Pertama telur itu harga produksinya itu lebih mahal daripada harga jualnya, jadi mereka merugi gitu kan. Mereka minta pemerintah melakukan sesuatu, demonstrasi, bagi-bagi telur gratis. Dan menurut dia alasan pertamanya itu karena bahan-bahan pokok naik gitu, kayak jagung. Jadi karena bahan-bahan pokok naik, karena dolar naik gitu. Yang pertama. Yang kedua, ada yang saya menarik, yang kedua ini katanya ada perusahaan telur yang sifatnya itu raksasa gitu. Nah, perusahaan raksasa ini membuat harga telur mereka lebih murah daripada harga telur peternak pribadi. Nah ini kan itu ya yang kemarin saya ceritakan, ini bisa jadi ya, jangan-jangan yang punya perusahaan itu Zionis Amerika. Ngeri nggak sih itu kalau terjadi beneran. Saya kadang merinding kalau yang saya katakan itu terjadi gitu. Karena yang kalau itu terjadi ya rusak lah. Sekarang akhirnya dirasakan sama petani telur. Ini baru telur nih. Ke depan jangan sampai padi. Ke depan jangan sampai sapi. Siap-siap nih. Siap-siap nih. Waduh, udah mulai dong tuh. Akuisisi semua jenis bahan pangan masuk ke perusahaan Zionis. Aduh, kacau lah ini ya Allah. Makanya saya penasaran apakah bakal ada kerusuhan gitu. Jadi antara dua tuh, antara mata uang rupiah jeblok atau sebelum jeblok kerusuhan. Nah kayaknya saya penasaran karena Trump sama Xi Jinping udah ketemu nih. Kemungkinan besar yang terjadi berarti rupiah jeblok. Kerusuhan nggak terjadi tapi rupiah jeblok. Karena kerusuhan terjadi, elit PRC mau mengambil alih pemerintahan. Tapi bisa dicegah gitu. Gak tahu kenapa elit PRC sangat gak mau perang ya. Karena Habibie berhasil bertahan selama 6 bulan. Setidaknya ekonomi bertahan selama berapa bulan. Kalau saya nggak salah, Habibie itu ini ya, naikkan suku bunga. Dan suku bunganya itu dibayar pakai anggaran program pesawat itu kayaknya ya. Jadi dia penarikan penyebaran rupiah di pasar. Dan itu dia bayar pakai program. Oh udah ini ya Allah, udah mau lobet nih ya Allah. Ini gak apa-apa ya, saya pulang. Pesan terakhir. Atau di rumah aja kali ya sih. Soalnya menarik nih. Ternyata nenek moyang kita peduli. Terima kasih nenek moyang. Tapi nanti saya ceritakan di rumah lah ya. Meskipun ini cuma asumsi kasar. Mengerikan. Jadi siap-siap ya lah. Siap-siap lah ya. Bukan hanya petani telur yang akan terjadi di masa depan, bisa jadi sapi, padi. Sebenarnya saya mau bahas ini padi, tentang program swasembada berasnya Soeharto dan ini pas sawit.
ngeri lah ya. Kita bakal dikuasai sepenuhnya oleh Zionis Amerika atau elit Persia. Atau mereka berdua sedang berbagi profit nih. Berbagi rencana dan berbagi profit. Jadi jangan takutlah ya. Karena sepertinya ini ya, bangsa Melayu kalau udah di kondisi mendesak bakal bergerak juga tuh. Cuman itu salahnya tuh situ gitu. Karena bergeraknya nanti di posisi mendesak, padahal seharusnya lebih banyak yang bisa diselamatkan kalau sebelum posisi mendesak itu terjadi gitu. Kayaknya sih sayangkan sih sebenarnya. Tapi sudahlah, wallahu alam. Ujung-ujungnya kan bakal perang juga. Meskipun mereka nggak bakal pernah menang ya. Kenapa? Karena laut ini. Jadi pengiriman senjatanya itu bakal berhenti di beberapa tahun tertentu. Makanya saya penasaran dengan perang Vietnam itu. Yang jelas kita udah bertahun-tahun dibantai, mereka nggak berhasil. Yang masalahnya adalah persiapan perangnya elit PRC dan Zionis Amerika itu udah matang. Karena mereka udah punya gudang senjata yang udah didistribusi selama beberapa tahun kalau elit Mulyono, di zaman Mulyono berarti udah 10 tahun tuh distribusi senjatanya. Kalau nggak salah itu antara Morowali dengan PIK ya. Antara Morowali dengan PIK. Gudang senjatanya elit PRC. Kalau Mamarika sih nggak tahu. Zionis Mamarika. Kayaknya kemarin ada di internet, saya lupa di mana itu. Ya siap-siap aja lah. Kalau mereka beneran perang, itu mereka udah siap itu. Apalagi elit PRC kalau mau perang itu udah siap. Jadi saya nggak tahu lah. Apakah kalian memilih menyerah di bawah elit PRC dan Zionis Amerika, atau berjuang beberapa tahun ke depan melawan mereka? Karena mereka akan sampai di mana senjatanya itu nggak bakal cukup gitu. Yang masalah di Gaza itu. Yang masalah di Gaza itu senjatanya Zionis. Jangan bilang dia lewat Mesir gitu kan. Kan Mesir udah genggaman tangan. Jadi kalaupun Yaman mengebom beberapa kapal mereka di selat itu, tetap aja kalau gudang senjatanya ada di Mesir atau di Yordania. Ya sudahlah. Ya, kemungkinan besar gudang senjata Zionis itu ya ada di Mesir dan di Yordania. Makanya pembantaian Gaza benar-benar itu. Aduh, semengerikannya manusia, Allah lebih menakutkan. Jadi harusnya kalian lebih takut azab Allah sebenarnya daripada tindakan ini. Nah, takutlah kepada Allah ya, manusia ya. Karena mereka nggak bisa menciptakan manusia. Dengan sebanyak apapun kekayaan mereka kumpulkan, uang itu nggak akan halo burung-burung, kelihatan nggak burung-burungnya? Uang itu nggak bakal pernah cukup untuk menciptakan darah yang mengalir pada tubuh mereka sendiri. Termasuk burung-burung ini, termasuk ikan-ikan zebra ya kan, nggak akan pernah bisa mereka menciptakan apa yang telah Allah ciptakan. Kembali ke al-Ikhlas ayat keempat, tidak ada yang setara dengan Allah. Allahu Akbar. Ya Allah alam. Bersatulah. Bagus kalau kalian bersatu sebelum meledak ya sudahlah, Allah alam. Bersatulah umat muslim, bersatulah bangsa Melayu, bersatulah.